Behawa Cot Semerum, Behawa sama tiga, Behawa Aceh Barat. Alhamdulillah, rakyat sama tiga, ureng-ureng kampung sama tiga Cot Semerum yang dirahmati Allah. Karena waktu terbatas, karena tanya perleta dengan lagu-lagu mangat sesudah orasi, maka orasi kitanya sebagai caleg dapat 3 mendung. Untuk itu saya panggil rekan saya anggota DPR RI, caleg DPR RI nomor 1, Bapak Teguh Rifki Harsha. Mana tim dan konstituen Pak Rifki? Mana tim dan konstituen Pak Rifki? Kok nggak banyak? Merapat. Saya panggilkan sahabat saya, rekan saya, caleg DPR RI, Bapak Ibnu Rusdi. Mana tim Ibnu Rusdi? Kurang. Mana tim Ibnu Rusdi? Alhamdulillah. Dari DPRA saya panggilkan Pak Yusrizal Ibrahim. Ada tim Pak Yusrizal? Alhamdulillah. Bapak Teguh Iskandar Daud yang ada lagunya tadi, ada tim Pak Iskandar? Luar biasa. Ibu Rehan, satu-satunya caleg DPRA yang paling cantik, Ibu Cut Rehan. Ada penggemar Ibu Rehan? Alhamdulillah. Satu lagi, masih putra daerah, ada caleg DPRA. Nomornya sama dengan nomor Partai Demokrat, Tengku Harmen Nurikmar. Kenal sama Teguh Harmen? Alhamdulillah. Bapak, ibu-ibu yang lun tuan hormati, mandum masyarakat Aceh Barat, masyarakat Samatiga, wabil khusus masyarakat Cot Semerum. Di kamo Cot Semerum, di kamo caleg Partai Demokrat yang pertama menyampaikan beraya-raya dan terima kasih karena 2000 kurang kagak percaya kamu, kagak bi amanah ke kamu mandum untuk duduk di DPR RI, DPRA dan DPRK. Karena memang kali tabi bukti, kali sudah buktikan di masyarakat bahwa Pak SBY pedamai Aceh. So yang pedamai Aceh, so yang peger Aceh aman. Alhamdulillah. Untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak lon, adik-adik lon yang dirahmati Allah, nyoperlelun mencara di rodo caleg kamu Partai Demokrat, mulai dari Pak Teguh Rifki Harsha, Ibnu Rusdi, Yusuf Ijal, Ibu Rehan dan Pak Is serta Tengku Harmen nyo payah wawancara ku program yang kali gepetron dari Jakarta Aceh, khusus di Aceh Barat, wabil khusus Cot Semerum. Apa program yang sudah diturunkan dari DPRA Pak Iskandar Daud dari Banda Aceh ke Aceh Barat, khusus di Kampung Danyo Cot Semerum. Kemudian apa program-program yang insya Allah kita lanjutkan. Yang pertama Pak Teguh Rifki Harsha, genyan balihoji Pak Teguh, orangnya ganteng, cerdas. Tepuk tangan untuk Pak Rifki. Yang pasti bukan hanya ganteng, bukan hanya cerdas. Genyan di Komisi 7 gepeget listrik, gesedia minyak BBM ke Gedanyo Mandum. Kemudian gebi pendidikan melalui LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan, gepege riset penelitian bermaju Mandum rakyat Aceh. Untuk itu silakan Pak Rifki
sampaikan apa, bagaimana, dan insya Allah seperti apa nyangke untuk membangun Aceh Barat, membangun Salatiga, wabil khusus membangun Cot Sumerum. Silakan Pak Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Aceh Barat yang kami cintai, pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya sore hari ini untuk kita sama-sama untuk juga mengucapkan terima kasih ke Pak SBY. Kenapa kita perlu berterima kasih ke Pak SBY? Kita berterima kasih juga kepada masyarakat Aceh dan elit-elit di Aceh, karena Aceh Barat ini pernah hancur karena tsunami. Aceh Barat ini pernah hancur juga karena konflik. Nah, di zaman Pak SBY dari tahun 2004, 2009 target beliau adalah menjadikan Aceh Barat menjadi daerah yang damai. Apakah Aceh Barat sudah damai? Alhamdulillah. Target Pak SBY yang kedua 2009-2014 membangun Aceh Barat. Pembangunan secara bertahap, pembangunan di segala bidang. Baik itu PNP mandiri, baik itu Raskin, baik itu sertifikasi guru-guru honor, baik itu peningkatan gaji pegawai negeri, baik itu BOS, PUAP, PPIP, dan lain sebagainya. Nah, untuk membangun Pantai Barat Aceh, kenapa Pak SBY sangat cinta dengan masyarakat Pantai Barat Aceh ini? Karena sejauh sebelum beliau menjadi presiden, beliau sudah sering ke Aceh Barat. Beliau sangat dekat dengan ulama-ulama di Pantai Barat ini, di Aceh Barat ini. Beliau sangat dekat dengan almarhum Abuya Ibrahim Waila. Beliau juga sangat dekat dengan almarhum Abuya Nasir Wali, dan masih banyak lagi ulama-ulama Aceh Barat ini yang menjadi penasehat beliau secara spiritual untuk perdamaian Aceh. Nah, ke depan Pak SBY tidak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia. Kami sempat bertanya kepada Pak SBY, apabila Pak SBY tidak lagi menjadi presiden, bagaimana komitmen pemerintah pusat yang baru nanti untuk perdamaian Aceh, dan bagaimana Pak SBY tetap bisa menjaga perdamaian di Aceh walaupun beliau tidak lagi menjadi presiden. Beliau mengatakan bahwa walaupun beliau tidak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia, beliau masih Ketua Umum Partai Demokrat. Kalaupun beliau tidak lagi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, seumur hidup beliau akan terus membina Partai Demokrat. Tepuk tangan. Beliau mengatakan, kalaupun beliau tidak lagi menjadi presiden, ada satu cara untuk terus menjaga perdamaian Aceh. Beliau membutuhkan kader-kadernya yang ada di DPRK, ada di DPRA, ada di DPR RI untuk terus menjaga perdamaian Aceh. Dan hanya dengan itulah kami dari Partai Demokrat yang ada di DPRK, di DPRA, dan DPR RI nanti yang akan menghadang siapapun pemerintahan berikutnya yang berani mengotak-atik perdamaian Aceh. Itulah komitmen kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifki. Demokrat, SBY 2014. Silakan.